Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, yang hormati Umi dan Bi Hanif selaku pengasuh pesantren seperti Rabi Hanif dan teman-teman yang saya sayangi dan juga Mbak semua. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang jual beli. Nah, jadi jual beli itu adalah pertukaran barang dengan uang. Nah, kenapa ini jual beli terjadi? Karena kita makhluk sosial, jadi kita tuh mesti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalkan kita punyanya barang, tapi kita butuh uang. Nah, jadi kita terjadilah jual beli, dia membeli barang kita dan beri kita uang gitu. Nah, jadi itu terjadi. Nah, hukum jual beli sendiri itu halal. Tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 275 berbunyi, alladzina yaquluna riba la yaquluna illa kama yaqulu alladzi yataqabbatu syaitan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu menghalalkan bai itu jual beli dan mengharamkan riba gitu. Nah, jadi jual beli itu boleh terjadi atas dasar suka sama suka, nggak ada paksaan sama sekali. Itu tertera dalam surah An-Nisa ayat 29 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqul amwalakum illa an takuna tijaratan antara jimikum. Jadi janganlah kamu tuh makan harta kamu kecuali udah ada dasar suka sama suka gitu. Kita lanjut ke rukun dan syaratnya. Nah, jadi rukunnya itu adalah pokok yang harus ada di perbuatan kita tadi itu. Kalau syarat itu adalah hal yang harus dipenuhi dalam melakukannya. Bahkan, jadi syarat dan rukun bagi penjual pembeli itu yang pertama, penjual pembeli harus berakal sehat. Jadi dia tuh nggak gila. Karena kalau gila ntar jual belinya nggak sah. Terus yang kedua harus saling rela, atas dasar suka sama suka gitu loh. Itu ya kayak disebut tadi. Terus yang ketiga tuh baligh. Jadi harus sama-sama dewasa agar nggak terkecoh, nggak ditipu, kecuali cuman makan jajan kayak 500-an tuh nggak apa kalau makan seperti itu. Nah, terus syarat dan rukun pada uang dan barang. Nah, yang pertama itu syaratnya barangnya itu harus suci, jadi suci dari najis. Yang kedua harus bermanfaat bagi kita. Misalkan kita beli baju, ada manfaatnya. Kalau misalnya kita beli sesuatu yang nggak berguna, itu lebih baik nggak usah ya. Terus juga jelas, jadi si pembeli tuh tahu jelas bentuknya. Misalkan aku pengen beli baju, kita nggak boleh cuma ngomong baju kayak gini. Nah, kita harus ngasih tahu kalau bisa. Kita ngasih tunjukin, oh bajunya sekian kak, gini. Nah, gitu. Jadi harus jelas barangnya. Dan juga barangnya harus milik kita sendiri, bukan milik orang lain, bukan dalam keadaan kita menyewa gitu. Dan dari itu ada rukun dan syarat yaitu ikrar, yaitu adalah ijab kabul. Jadi maksud ijab kabul itu, ijab itu ucapan dari si penjual, kabul itu ucapan dari si pembeli. Misalkan aku menjual sepeda ini kepadamu dengan harga 4 juta. Nah, terus pembeli yang ngomong, saya terima sepeda ini dengan harga tersebut gitu. Itu namanya ijab kabul, guys. Nah, jadi dalam jual beli itu ada jual beli yang dilarang, ada juga jual beli yang sebenarnya hukumnya itu sah tapi dilarang dalam agama. Misalkan yang jual beli yang dilarang ya, menjual barang ketika barang itu masih dalam proses pembelian. Misalkan aku punya sepeda, aku beli sepeda tapi masih belum lunas, tapi aku udah jual ke si Jihan. Nah, jadi kita posisinya itu barangnya itu masih milik si A di tokonya tadi tuh. Gitu ya, itu nggak boleh ada jual beli itu pokoknya. Nah, terus ada jual beli yang hukumnya itu sah tapi dilarang oleh agama. Misalkan jual beli yang dia tuh lebih mahal daripada pasaran. Bahkan awalnya pasarannya tuh telur sekilo itu 20.000 misalkan. Tapi kita jualnya tuh 30.000. Nah, itu nggak boleh. Itu lebih mahal daripada pasaran. Terus yang contohnya itu jual beli untuk maksiat. Sebenarnya tuh boleh tapi dilarang dalam agama. Misalkan membeli judi-judian. Nah, itu tuh nggak boleh. Tuh. Nah, terus dalam jual beli itu ada khiyar. Khiyar adalah hak pilih dari seorang pembeli apakah dia ingin melanjutkan jual beli itu atau membatalkannya. Nah, mengapa itu terjadi? Agar maksudnya kalau nggak nyesel gitu, nggak ada penyesalan. Nah, dalam agama hukum khiyar itu adalah mubah, itu boleh. Dia sendiri dibagi menjadi 3, ada khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar ID. Nah, khiyar majelis itu adalah boleh adanya khiyar majelis itu ketika penjual dan pembeli itu masih ada di tempat transaksi. Misalkan masih gini,
masih di situ kan, aku lagi jualan gitu, ternyata ada yang kenapa nggak jadi deh tuker yang ini ya. Nah itu boleh, itu namanya khiyar majlis. Nah kalau khiyar syarat itu adalah yang disyaratkan pembeli atau pembelinya. Maksudnya misalkan penjualnya ngomong, ini saya tuh kasih garansi 3 hari. Kalau misalkan 3 hari barang itu rusak, Anda boleh mengembalikan barang itu dan saya akan memberikan uang Anda. Nah itu namanya khiyar syarat. Jadi kalau misalkan dalam waktu 3 hari barangnya itu rusak, seluruh hari barangnya itu udah rusak, nah itu boleh dibalikin uangnya gitu. Jadi si pembeli tadi mengembalikan barangnya, terus si penjualnya mengembalikan uangnya gitu. Itu namanya khiyar syarat, kayak garansi gitulah khiyar syarat. Terus yang terakhir itu ada namanya khiyar ID. Nah khiyar ID itu terjadi kalau misalkan barangnya cacat, misalkan barang gimana ya, misalkan barangnya cacat, jadi kak boleh diganti dengan barang yang lain gitu. Tapi biasanya itu ada syaratnya. Kalau misalkan udah keluar dari toko itu, biasanya itu masih punya cacat, nggak bisa ditukar lagi. Nah tapi kalau misalkan masih ada di tempat yang itu masih boleh gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya cukup sekian saja. Kalau ada salah kata maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.